Pembentukan daerah berdasarkan penataan daerah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pembentukan daerah adalah penetapan daerah pada wilayah tertentu. Pada dasarnya, penataan daerah atau DUHP adalah untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari peningkatan sarana dan prasarana masyarakat. Tujuannya berdasarkan pada pasal 31, yaitu mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah, dan memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah. Penataan daerah terdiri dari pembentukan daerah dan penyesuaian daerah. Pembentukan daerah sendiri meliputi pemekaran daerah, pemecahan daerah, penggabungan bagian daerah, dan penggabungan daerah. Sedangkan penyesuaian daerah meliputi perubahan batas wilayah daerah, perubahan nama daerah, pemindahan ibu kota, dan perubahan nama ibu kota. Pemekaran daerah merupakan pemecahan daerah provinsi atau kabupaten atau kota dan penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam satu daerah baru yang biasa disebut dengan terbentuk administrasi baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Persyaratan dasar kewilayahan berdasarkan pasal 35 yaitu ada luas wilayah minimal yaitu pulau dan kepulauan, jumlah penduduk minimal, batas wilayah, cakupan wilayah yaitu untuk membentuk suatu provinsi membutuhkan minimal 5 kabupaten atau kota, kabupaten membutuhkan 5 kecamatan dan kota membutuhkan 4 kecamatan. Kemudian ada batas usia minimal daerah provinsi yaitu daerah kabupaten atau kota dan kecamatan. Provinsi 10 tahun, kabupaten 7 tahun, dan kecamatan 5 tahun. Salah satu contoh dari pemekaran daerah yaitu Kabupaten Aceh Singkil, pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan pada 20 April 1999. Kemudian kapasitas daerah, yaitu kemampuan daerah untuk berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Persyaratan dasar berdasarkan pada pasal 36 yaitu yang pertama geografi, yaitu ada lokasi ibu kota, hidrografi, dan kerawanan bencana. Yang kedua ada demografi, yaitu kualitas SDM, distribusi penduduk. Yang ketiga keamanan, yaitu tingkat kriminalitas dan konflik sosial. Yang keempat ada sosial politik, adat dan tradisi, yaitu partisi politik, konvensivitas sosial dan keormasan. Yang kelima ada potensi ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi dan keunggulan. Yang keenam yaitu keuangan daerah, yaitu kapasitas PAD induk, potensi pendapatan asli calon daerah, persiapan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Yang ketujuh ada kemampuan penyelenggaraan pemerintah, yaitu aksibilitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar infrastruktur, jumlah pegawai ASN di daerah induk, dan rancangan rencana tata ruang wilayah daerah persiapan. Kemudian persyaratan administrasi berdasarkan pada pasal 37, yang pertama yaitu ada provinsi, yaitu persetujuan DPRD kabupaten atau kota dengan bupati atau wali kota yang akan menjadi cakupan wilayah daerah persiapan provinsi, dan persetujuan DPRD provinsi induk dengan gubernur daerah provinsi induk. Yang kedua ada kabupaten atau kota, keputusan musyawarah desa yang akan menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten atau kota, persetujuan bersama DPRD kabupaten atau kota induk dengan bupati wali kota daerah induk, dan yang terakhir yaitu persetujuan bersama DPRD provinsi dengan gubernur dari daerah provinsi yang mencakupi daerah persiapan kabupaten atau kota yang akan dibentuk. Yang terakhir ada daerah persiapan berdasarkan pada pasal 39 yaitu yang pertama, gubernur mengusulkan pada pemerintah pusat DPR atau DPD. Yang kedua, pemerintahan menilai pemenuhan persyaratan dasar, kewilayahan dan administrasi hasil disampaikan ke DPR dan DPD. Yang ketiga, pemenuhan syarat yaitu pemerintahan membentuk tim kajian independen dengan persetujuan DPR dan DPD untuk menilai syarat kapasitas daerah, dan hasil kajian dikonsultasikan dengan DPR dan DPD untuk pertimbangan pembentukan daerah persiapan. Kemudian yang terakhir ada daerah persiapan ditetapkan dengan peraturan pemerintahan jangka waktu 3 tahun. Penggabungan daerah adalah penyatuan daerah yang dihapus ke dalam daerah lain yang bersandingan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penataan Daerah Pasal 44 Ayat 1 penggabungan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat 1 huruf B berupa A. Penggabungan dua daerah kabupaten atau kota atau lebih yang bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi daerah kabupaten atau kota baru, dan B. Penggabungan dua daerah provinsi atau lebih yang bersanding menjadi daerah provinsi baru. Dasar penggabungan daerah dalam Pasal 44 Ayat 2 penggabungan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan berdasarkan A. Kesepakatan daerah yang bersangkutan atau B. Hasil evaluasi pemerintah pusat. Persyaratan penggabungan daerah. 1. Dasar kapasitas daerah, kemampuan daerah untuk berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 2. Persyaratan administratif.
Untuk provinsi, persetujuan DPRD kabupaten atau kota dengan bupati wali kota yang akan menjadi cakupan wilayah daerah persiapan provinsi, dan persetujuan DPRD provinsi induk dengan gubernur daerah provinsi induk. Untuk kabupaten kota, keputusan musyawarah desa yang akan menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten kota, persetujuan bersama DPRD kabupaten kota induk dengan bupati wali kota daerah induk, dan persetujuan bersama DPRD provinsi dengan gubernur dari daerah provinsi yang mencakup daerah persiapan kabupaten kota yang akan dibentuk. Tata cara penggabungan daerah yaitu 1. Gubernur mengusulkan pada pemerintah pusat, DPR, dan DPD. 2. Pemerintah menilai pemenuhan persyaratan administratif, hasil disampaikan ke DPR dan DPD. 3. Apabila memenuhi syarat, pemerintah membentuk tim kajian independen dengan persetujuan DPR dan DPD untuk menilai syarat kapasitas daerah. Hasil kajian dikonsultasikan dengan DPR dan DPD untuk pertimbangan pembentukan daerah persiapan. Yang keempat, penggabungan daerah baru ditetapkan dengan undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 47 Ayat 1, penggabungan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat 2 huruf B dilakukan dalam hal daerah atau beberapa daerah tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah. Ayat 2, penilaian terhadap kemampuan menyelenggarakan otonomi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pemerintah pusat. Ayat 3, pemerintah pusat mengajukan rancangan undang-undang mengenai penggabungan daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Ayat 4, dalam hal rancangan undang-undang mengenai penggabungan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disetujui, rancangan undang-undang dimaksud ditetapkan menjadi undang-undang. Tujuan dari penggabungan daerah sendiri yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan pelayanan, percepatan demokrasi, percepatan perekonomian daerah, percepatan pengolahan potensi daerah, meningkatkan keamanan dan ketertiban. Selanjutnya, penyesuaian daerah. Penyesuaian daerah dilakukan dengan 1. Perubahan batas wilayah daerah, undang-undang. 2. Perubahan nama daerah. 3. Pemberian nama dan perubahan nama bagian rupa bumi. 4. Pemindahan ibu kota. 5. Perubahan nama ibu kota. Penyesuaian ini dilakukan sebagai pembeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Sebagai contoh, jika suatu daerah telah bergabung dengan daerah lain, maka daerah tersebut menjadi daerah yang wilayahnya lebih luas dan harus ada kesepakatan untuk menentukan luas daerah dan nama daerah yang kemudian akan dicetuskan di dalam undang-undang. Pembentukan daerah berdasar kepentingan strategis yang bersumber dari Pasal 49 hingga 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Adapun poin penting dari Pasal 49 hingga 53 ini adalah sebagai berikut. Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, di samping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Pembentukan daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti 1. Kemampuan ekonomi, 2. Politik daerah, 3. Luas wilayah dan pertimbangan dari aspek sosial budaya, aspek sosial politik, aspek pertahanan dan keamanan, serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah. Bersumber dari buku Prof. Dr. H. Widjaja dengan judul Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam rangka sosialisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pembentukan daerah juga harus mempertimbangkan beberapa faktor berikut. 1. Inequality atau ketimpangan. 2. Etnik politik yang berlaku pada terbentuknya Provinsi Gorontalo. 3. Resolusi konflik seperti terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Luwu Utara. 4. Klaim historis. 5. Pertimbangan pemerintah pusat. Pembentukan daerah dapat berupa pembentukan daerah provinsi atau daerah kabupaten atau kota.
Pembentukan daerah provinsi dapat berupa A. Pemekaran dari satu provinsi menjadi dua provinsi atau lebih. B. Penggabungan beberapa kabupaten atau kota yang bersandingan pada wilayah provinsi yang berbeda. 3. Penggabungan beberapa provinsi menjadi satu provinsi. Pembentukan daerah kabupaten atau kota dapat berupa A. Pemekaran dari satu kabupaten atau kota menjadi dua kabupaten atau lebih. B. Penggabungan beberapa kecamatan yang bersandingan pada wilayah kabupaten atau kota yang berbeda. C. Penggabungan beberapa kabupaten atau kota menjadi satu kabupaten atau kota. Adapun syarat administratif pembentukan daerah provinsi atau kabupaten dan kota meliputi A. Keputusan masing-masing DPRD kabupaten atau kota yang akan menjadi cakupan wilayah calon provinsi tentang persetujuan pembentukan calon provinsi berdasarkan hasil rapat paripurna. B. Keputusan bupati atau wali kota ditetapkan dengan keputusan bersama bupati atau wali kota wilayah calon provinsi tentang persetujuan pembentukan calon provinsi. C. Keputusan DPRD Provinsi Induk tentang persetujuan pembentukan calon provinsi berdasarkan hasil rapat paripurna. D. Keputusan Gubernur tentang persetujuan pembentukan calon provinsi. Dan E. Rekomendasi Menteri. Seperti pembentukan daerah otonomi baru atau DOB di Papua. Salah satunya pertimbangan kepentingan strategis nasional. Selain pertimbangan kepentingan strategis nasional, demi memperkokoh keutuhan NKRI, juga masalah percepatan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga citra positif Indonesia di mata internasional. Banyak tuntutan yang masuk untuk segera merealisasikan pembentukan daerah otonomi baru atau DOB di Papua. Tuntutan yang masuk ini bukan tidak mungkin untuk segera direalisasikan atau dilaksanakan karena melihat atau mempertimbangkan beberapa hal, yaitu dari segi kondisi geografi, kondisi demografi, dan kondisi kultural dan budaya. Hal yang menjadi prioritas adalah daerah Papua yang luas, daerah pegunungan yang luas, daerah pantai yang luas, kondisi demografi, selain itu juga jumlah penduduk dan penyebaran penduduk yang tidak merata yang harus diperhatikan. Dari sekian banyak kondisi yang ada, maka pembentukan daerah otonomi baru di Papua ini harus diprioritaskan dan menjadi pembahasan 1 tahun hingga 2 tahun ke depan. Semangat pemekaran di Papua ini salah satunya adalah wilayah Papua yang luas dan untuk mempercepat pembangunan nasional serta menjaga keutuhan wilayah Indonesia. Adapun yang menjadi masalah di sana adalah masalah keamanan, yaitu masalah ekonomi, masalah kemiskinan. Salah satu solusi dari masalah-masalah ini adalah dilakukannya pemekaran yang menjadi solusi agar mempercepat pembangunan dan mempermudah pelaksanaan birokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrianita. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai penyesuaian daerah dan desain besar penataan daerah. Pasal 54 ayat 1 menyebutkan penyesuaian daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 4 berupa perubahan batas wilayah daerah dan pemindahan ibu kota. Kepentingan strategis nasional dalam ketentuan ini adalah penyelenggara
suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa. Pasal 54 ayat 2 menyebutkan perubahan batas wilayah daerah ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 54 ayat 3 menyebutkan pemindahan ibu kota ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Desain besar penataan daerah. Pasal 56 ayat 1 menyebutkan pemerintah pusat menyusun strategi penataan daerah untuk melaksanakan penataan daerah. Pasal 56 ayat 2 menyebutkan pemerintah pusat menyampaikan strategi penataan daerah kepada DPR dan DPD RI. Pasal 56 ayat 3 menyebutkan strategi penataan daerah dituangkan dalam desain besar penataan daerah. Pasal 56 ayat 4 menyebutkan desain besar penataan daerah memuat perkiraan jumlah pemekaran daerah pada periode tertentu. Menurut Dejo Hermansyah, sesuai dengan Desar Tada, pembentukan daerah dapat berupa pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih, penggabungan bagian daerah dari daerah otonom yang bersandingan, dan penggabungan beberapa daerah otonom menjadi satu daerah otonom pada tingkatan pemerintahan yang sama. Pasal 56 ayat 5 menyebutkan desain besar penataan daerah dijadikan acuan dalam pemekaran daerah baru. Desain besar penataan daerah dijadikan acuan dalam pemekaran daerah baru yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Sebelum ditetapkan menjadi daerah otonom baru, daerah tersebut harus melalui fase daerah persiapan selama 3 tahun. Jika selama fase itu ternyata gagal berkembang, daerah persiapan harus digabungkan kembali ke daerah induknya. Pasal 56 ayat 6 menyebutkan desain besar penataan daerah ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Sekian, terima kasih.